Oke, di video kali ini aku mau bahas sesuatu tentang musik ya. Ini sebenarnya muncul dari rasa penasaranku aja sih, dan mungkin dari kalian ada yang sama juga penasaran tentang hal ini. Apa yang mau aku bahas ini tentang kapan sebenarnya musik ini tercipta di dunia. Dan zaman sekarang, siapa sih yang nggak dengerin musik? Aku yakin dari kalian semua yang menonton video ini, nggak ada yang nggak dengerin musik kan? Dan kita semua sepertinya setuju kalau nggak ada orang di dunia ini yang nggak suka atau nggak dengerin musik sama sekali lah. Tapi ada nggak sih orang yang nggak dengerin musik? Nggak ada kan? Kalau misal ada, aku penasaran sih sama hidupnya kayak apa. Apa nggak stres ya? Ya, karena musik itu kan bisa membantu kita untuk menenangkan diri. Ketika lagi sedih gitu, kita pasti kan lebih memilih untuk mendengarkan lagu yang galau-galau. Biar lebih terlampiaskan dan perasaan kita bisa terwakili lah. Jadi kita bisa ya sedih-sedih gitu. Atau kalau lagi nggak semangat, kita bisa tuh dengerin musik yang bikin semangat kita balik lagi. Kayak musik-musik untuk olahraga itu kan musik-musiknya energik ya, dan itu membantu kita untuk tetap semangat waktu olahraga. Nah, makanya menurutku nggak ada sih orang yang nggak dengerin musik. Paling cuma genrenya aja yang beda. Mungkin ada yang sukanya pop, ada yang sukanya rock, jazz, atau dangdut gitu. Ya itu fine-fine aja sih. Karena kita kan tahu sendiri ya kalau genre musik itu selera orang beda-beda. Dan itu juga yang menurutku menunjukkan kalau nggak ada orang yang nggak dengerin musik. Cuma selera musiknya aja yang beda, genre musik kita aja yang beda. Nah, tapi pernah nggak sih lu kepikiran kayak musik ini sebenarnya munculnya gimana sih? Dan siapa orang pertama yang menemukan musik ini? Oke, kalau gitu di segmen musikologis ini, yuk kita bedah terkait kapan sebenarnya musik ini tercipta di dunia. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kita bahas dulu terkait apa itu musik. Dari laman dictionary, musik itu dijelaskan sebagai sebuah seni suara yang dipadukan dengan satuan waktu untuk mengekspresikan ide kita dan perasaan kita ke dalam bentuk yang signifikan melalui berbagai elemen seperti ritme, melodi, harmoni, dan warna suara. Nah, buat yang belum tahu, ritme ini adalah elemen musik yang suaranya itu hanya berupa ketukan aja gitu. Misal kayak tepuk tangan atau ketukan dari meja ataupun benda-benda yang mengeluarkan suara tapi tidak bernada. Atau lebih gampangnya seperti pemain drum. Nah, pemain drum itu kan memainkan pola ritme dan gak ada nada di situ kan. Nah, itulah ritme. Dan kalau untuk melodi, ya kalian semua udah tau lah. Melodi itu adalah suara yang menghasilkan nada. Seperti suara kita. Bahkan saat kita berbicara aja, ada nada-nada abstrak yang muncul. Kalau untuk harmoni, ini lebih ke perpaduan antara beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Atau lebih mudahnya seperti waktu kalian main chord lah, atau kunci bahasa umumnya ya, yang sering kita dengar. Kayak, itu lagunya kuncinya apa aja? Oh, ini kuncinya C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Dan kalau untuk warna suara ini bukan berarti warna secara harfiah ya, bukan warna pelangi gitu, merah, kuning, hijau, bukan. Tapi lebih ke karakteristik suaranya. Misal suara biola dan suara gitar itu kan beda. Misal kayak piano juga itu kan juga beda suaranya. Dan otomatis suara yang dikeluarkan karakteristiknya juga beda. Nah, itulah warna suara. Atau kalau dalam bahasa Inggris ya timbre. Nah, itu sedikit pengertian tentang musik dan sekarang kita lanjut terkait kapan sebenarnya musik ini ditemukan dan siapa orang pertama yang menemukan musik ini. Michael Spitzer, seorang profesor musik dari University of Liverpool, itu mengatakan kalau sebenarnya cukup mustahil untuk menulis prasejarah terkait musik. Ya karena nggak ada rekaman suara pada zaman itu. Bahkan Edison aja baru menemukan fonograf atau alat perekam suara itu pada tahun 1877. Dan sebelum tahun itu ya nggak ada rekaman suara yang pernah dibuat. Dan menurut The Conversation, di situ dibilang nggak ada bukti sejarah yang bisa menjelaskan siapa orang pertama yang bernyanyi, bersiul, atau memainkan pola ritme. Pola ritme itu ya seperti yang aku jelasin tadi, kayak misal tepuk tangan. Tepuk tangan yang berpola ya, contohnya seperti tepuk pramuka. Tepuk pramuka itu kan berpola, kayak nah gitu kan, ada polanya. Nah itu nggak ada yang tahu siapa orang pertama yang melakukan itu. Dan ini nggak ada catatan sejarah yang mencatat tentang hal-hal ini. Orang pertama yang memainkan pola ritme, bernyanyi, bersiul, itu nggak ada catatan prasejarahnya. Tapi meskipun Michael Spitzer mengatakan agak mustahil untuk menulis musik zaman prasejarah,
Para ilmuwan percaya bahwa musik ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Yah, gimana cara tahunya? Katanya nggak ada rekaman atau catatan tentang itu. Jadi gini, dengan mempelajari fosil atau paleontologi, para ilmuwan ini menemukan bahwa nenek moyang kita memiliki tulang hyoid yang bentuknya kayak tapal kuda di dalam tenggorokan yang posisinya sama kayak manusia modern saat ini. Menurut BBC, dengan penemuan ini, para ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita juga memiliki kemampuan bernyanyi yang sama dengan kita. Dan itu diperkirakan sudah terjadi sejak 530.000 tahun yang lalu. Gila, lama banget ya. Berarti kan itu sebelum Homo sapiens muncul di bumi kan? Bahkan ahli teori dari Rice University Shepherd School of Music and the University of Maryland, Anthony Brand, mengatakan kalau bahasa lisan adalah jenis musik yang spesial. Bahasa lisan adalah jenis musik yang spesial. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Ya, menurut Anthony, musik ini adalah yang pertama kali muncul sebelum adanya bahasa. Dalam makalahnya yang berjudul Frontiers in Cognitive Auditory Neuroscience, dia menuliskan bahwa bahasa biasanya dipandang sebagai hal mendasar bagi kecerdasan manusia, dan musik sering dianggap bergantung atau berasal dari bahasa. Tapi, dari perspektif perkembangan, musik ini muncul lebih dahulu dan bahasa muncul setelah musik, atau bahasa muncul dari musik. Dan dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man, Charles Darwin itu juga bertanya-tanya nih, apakah mungkin kemampuan berbahasa kita ini berasal dari musik? Dan apakah itu juga sebabnya kenapa kita ini menyukai musik? Nah, berdasarkan pernyataan dari Anthony ini, aku rasa mungkin ada benarnya juga sih kalau musik itu muncul lebih dulu sebelum adanya bahasa. Ya, karena kan sejak manusia pertama kali lahir aja, itu pasti mengeluarkan suara kan. Dan waktu pertama kali lahir, kemampuan berbicara itu kan nggak langsung muncul gitu aja kan. Ada prosesnya tuh, sampai kita bisa berbicara secara verbal. Dan masih di dalam buku yang sama yang ditulis oleh Charles Darwin, Dr. Blacklock juga mengatakan bahwa bahasa pertama di antara manusia adalah musik. Dan itu sebelum ide-ide kita diungkapkan melalui suara yang dapat diartikulasikan. Ide-ide tersebut dikomunikasikan melalui nada-nada yang bervariasi sesuai dengan ketajaman yang berbeda-beda. Ya, kalau musik memang muncul lebih dulu sebelum bahasa, itu cukup menjelaskan sih kenapa manusia di bumi ini nggak bisa lepas dari musik. Karena sadar gak sadar, kehidupan kita ini pasti beberapa ada yang berhubungan dengan musik. Ya, kayak misal kalian lagi sedih, kalian pasti lebih milih dengerin lagu yang sedih juga kan, yang relate dengan keadaan kalian saat itu. Atau kalian lagi jatuh cinta, ya kalian pasti dengerin lagu yang soal cinta-cintaan kan. Dan kita juga tahu, musik juga digunakan dalam ritual-ritual keagamaan. Dan itu juga lah kenapa menurutku musik itu disebut sebagai bahasa universal. Dan sampai sini sudah cukup tergambar ya, kalau ternyata tidak ada informasi yang pasti mengenai hal ini. Mengenai kapan sebenarnya musik ini pertama kali muncul, dan siapa orang yang pertama kali menemukan musik. Kalau menurut artikel The Trumpet, bahkan pakar-pakar musikologi ini masih kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana asal-usul musik? Iya, jawabannya sulit dipahami sih. Dan masih dalam artikel yang sama, para sejarawan musik ini memulai studi musik mereka paling awal pada abad 3 sebelum Masehi. Dan ketika itu mereka mengabaikan sejarah musik di zaman-zaman sebelumnya. Tapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa musik ini sudah digunakan sejak sebelum Masehi. Seperti dalam buku yang pernah aku baca dulu waktu sekolah musik, judulnya Sejarah Musik Jilid 1, karya Carl Edmund Freer. Carl, Carl Edmund Freer. Ya, itu. Itu sejarah musik paling awal yang dijelaskan di buku itu ada di zaman Yunani kuno, atau sekitar pada tahun 1100 sebelum Masehi. Tapi nggak ada penjelasan yang pasti tentang bagaimana musik ini muncul, instrumen apa yang digunakan, dan siapa yang pertama kali mengenalkan musik kepada orang-orang. Jadi di buku itu cuma dijelaskan kalau di zaman Yunani kuno, musiknya itu kayak apa, instrumen yang digunakan itu kayak apa, cuma gitu-gitu aja. Nah, dari situ aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa nggak ada yang tahu pasti kapan sebenarnya musik ini muncul di dunia ini, dan siapa orang yang pertama mengenalkan musik di dunia ini. Walaupun ada beberapa teori yang mengatakan bahwa musik ini muncul lebih dulu dari kemampuan kita berbahasa.
Jadi bisa dibilang musik ini muncul berbarengan dengan munculnya ras manusia di bumi. Atau bisa jadi sebelum ras manusia muncul di bumi, musik itu sudah muncul tuh. Dimulai dari hewan-hewan yang bersuara, yang mengeluarkan suara. Seperti burung mungkin, burung-burungan. Dan ketika ras manusia muncul, manusia ini mendengar suara-suara alam, kemudian mereka tiru untuk berkomunikasi dengan sesama yang lain. Tapi menurutmu gimana? Kira-kira musik ini muncul lebih dahulu dari kemampuan kita berbahasa atau gimana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, jadi itu dulu pembahasan kita terkait kapan sebenarnya musik ini muncul di dunia dan siapa orang pertama yang menemukan musik. Walaupun sayangnya nggak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, ya sebenarnya sayang banget sih nggak ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang ini gitu. Tapi ya udah segitu dulu pembahasan kali ini. Dan kalau misalkan ada yang salah dari perkataan aku, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di Thinking Out Loud berikutnya. Ulangi deh, cut deh. Itu lanjut terus. Di cut dulu deh. Salah. Bahkan ahli teori dari Rice University Shepherd School of Music and... Nggak